Tanggal 29 sampai 30 Juli 2025, langit Indonesia akan dilintasi oleh fenomena langka, yaitu hujan meteor Delta Aquarid Selatan. Ini bukan meteor biasa. Menurut penelitian NASA, fenomena langit ini bisa menjadi pertanda besar. Pertanda apakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Tanggal 29 sampai 30 Juli 2025, langit Indonesia akan dilintasi oleh fenomena langka, yaitu hujan meteor Delta Aquarid Selatan. Ini bukan meteor biasa. Menurut penelitian NASA, akan ada sekitar 15 hingga 20 meteor per jam yang bisa terlihat dari bumi. Dan bagi para ilmuwan, ini adalah peristiwa rutin. Tapi bagi sebagian orang yang percaya pada tanda-tanda alam, fenomena langit ini bisa menjadi pertanda besar. Pertanda apakah itu? Apakah ada hubungannya antara meteor ini dengan keadaan politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia? Sebelum kita bedah 9 makna dari peristiwa besar ini, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, pertanda dari rasi Aquarius dan pesan tentang air. Meteor-meteor ini berasal dari rasi bintang Aquarius. Dalam berbagai kepercayaan kuno, rasi Aquarius sering dikaitkan dengan air, keadilan, dan pembaruan. Artinya, hujan meteor ini bisa memberi sinyal tentang kemungkinan bencana air, seperti banjir atau kekeringan, masalah kebijakan air atau proyek pemerintah yang menuai protes, atau pesan bahwa sudah waktunya ada perubahan besar yang lebih adil di negeri ini. Apakah ini hanya suatu kebetulan atau memang waktunya Indonesia berubah? Yang kedua, meteor adalah simbol terbakar. Apakah itu sebuah pertanda pembersihan? Meteor adalah benda luar angkasa yang terbakar saat masuk ke atmosfer bumi. Ini bisa dilihat sebagai simbol bahwa sesuatu kadang dibakar atau dibersihkan. Dalam politik, ini bisa berarti ada kekuatan atau elit lama yang mulai ditinggalkan. Ada kasus korupsi besar yang akan terbongkar. Dan akan ada nama-nama penting dalam kabinet yang posisinya akan tergeser. Fenomena langit ini bisa jadi petunjuk bahwa energi lama akan digantikan energi baru. Yang ketiga, sebuah pertanda ancaman krisis air dan bencana iklim. Karena berasal dari rasi Aquarius yang disimbolkan air, meteor ini juga bisa menjadi peringatan tentang krisis air yang makin serius di Indonesia. Beberapa kemungkinan yang bisa terjadi: banjir besar akibat cuaca ekstrim, kekeringan di daerah tertentu, konflik atau masalah besar soal proyek air bersih dan sanitasi. Ini juga menjadi pertanda bahwa pemerintah harus lebih serius menangani lingkungan dan perubahan iklim, bukan hanya fokus pada proyek infrastruktur yang besar saja. Yang keempat, sebuah pertanda ketidakadilan yang semakin terlihat. Simbol Aquarius juga berkaitan dengan keadilan sosial. Jika tanda ini muncul bersamaan dengan meteor, artinya bisa terjadi hal-hal berikut. Ketimpangan ekonomi makin terasa. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin tertekan. Rakyat mulai bersuara. Jika pemerintah tidak respon cepat, bisa terjadi gejolak sosial. Hujan meteor ini bisa jadi momen penting yang mendorong rakyat untuk mulai bertanya, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari semua kebijakan sekarang? Yang kelima, pertanda perubahan politik bisa terjadi secara mendadak. Meteor muncul dengan sangat cepat. Ini bisa dimaknai sebagai simbol perubahan yang juga cepat. Artinya, dalam waktu dekat bisa saja terjadi pergantian posisi menteri atau pejabat penting, reshuffle kabinet.
perubahan arah dukungan politik atau koalisi. Tokoh-tokoh baru dan muda yang mulai muncul ke permukaan dan menarik simpati rakyat banyak. Kondisi ini biasanya tidak terduga, seperti meteor yang tiba-tiba muncul dan kemudian menghilang. Yang keenam, apakah ini pertanda Indonesia akan pecah atau justru bersatu? Ada dua kemungkinan. Kalau meteor-meteor ini jatuh secara teratur, itu bisa diartikan sebagai tanda stabilitas dan kemungkinan kerjasama politik yang membaik. Tapi kalau meteor terlihat acak dan sporadis, ini bisa menandakan ada perpecahan atau konflik internal dalam partai atau koalisi besar negara ini. Bisa terjadi bentrokan kepentingan yang makin kuat, kepercayaan masyarakat kepada elit politik yang bisa makin turun. Kita tinggal tunggu waktu, arah politik Indonesia akan kemana, pecah atau bersatu. Yang ketujuh, sebuah pertanda untuk generasi muda, waktunya generasi muda maju. Rasi Aquarius juga melambangkan generasi baru, teknologi dan orang muda yang membawa ide-ide segar. Kalau dikaitkan dengan kondisi Indonesia, bisa jadi bermakna munculnya tokoh politik muda yang mulai dikenal masyarakat. Isu-isu sosial dari anak muda mulai didengar karena viral di media sosial. Gerakan digital seperti petisi, kampanye sosial, atau kritik lewat konten makin kuat. Bisa saja pemimpin masa depan Indonesia bukan dari kalangan tua, tapi dari generasi baru yang lebih melek teknologi dan peduli rakyat. Yang kedelapan, sebuah peringatan besar kekuasaan tidak bertahan selamanya. Meteor hanya muncul sebentar lalu lenyap. Ini bisa mengingatkan kita bahwa kekuasaan pun tidak abadi. Pesannya jelas, jangan sombong saat punya jabatan. Jangan lupa bahwa rakyatlah yang memilih. Rakyat juga yang bisa mengganti. Pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri akan cepat dilupakan. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa jabatan dan kekuasaan hanyalah titipan semata, bukan hak milik selamanya. Yang kesembilan, sebuah ramalan untuk Indonesia setelah 29 Juli. Kalau kita gabungkan semua tanda dan simbol dari hujan meteor Delta Aquarids, ini beberapa kemungkinan besar yang bisa terjadi setelah 29 Juli. Yang pertama, ada isu besar soal air atau lingkungan, bisa bencana atau proyek besar yang menuai kontroversi. Yang kedua, skandal politik besar bisa terbongkar dan mengejutkan publik. Yang ketiga, perubahan politik baik di dalam pemerintahan ataupun partai. Yang keempat, gerakan rakyat akan makin menguat, terutama dari kalangan muda. Semua kemungkinan ini tidak berdiri sendiri, tapi bisa dipicu dari satu momen langit seperti meteor ini. Dan apa yang harus diwaspadai oleh para pemimpin? Bagi yang sedang duduk di kursi kekuasaan, hujan meteor ini bisa jadi peringatan, waktunya introspeksi. Apakah keputusan yang dibuat selama ini benar-benar untuk rakyat? Jangan hanya mendengar suara sesama elit, tapi dengarkan suara rakyat. Jangan tunda masalah lingkungan, karena efeknya bisa langsung terkena ke masyarakat. Kalau para pemimpin peka, hujan meteor ini bisa jadi momen untuk memperbaiki arah. Ini adalah sebuah pertanda besar yang harus kita waspadai. Dan apa yang harus dilakukan kita sebagai rakyat? Untuk rakyat Indonesia, ada beberapa hal penting. Tetap waspada, jangan panik. Gunakan suara dan kritik dengan bijak, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Dukunglah pemimpin atau tokoh yang benar-benar peduli pada kepentingan rakyat. Meteor mungkin hanya beberapa detik, tapi kalau dimaknai dengan benar, bisa jadi awal perubahan besar. Nenek moyang kita percaya bahwa langit bukan hanya hiasan malam, tapi juga tempat tanda-tanda perubahan yang akan datang. Di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua, fenomena langit selalu diperhatikan. Mereka membaca arah angin, gerakan bintang, dan kemunculan meteor sebagai petunjuk hidup.
tanggal 29 sampai 30 Juli nanti, langit akan terbuka dengan cahaya meteor. Momen ini bisa jadi waktu yang tepat untuk berdoa dan berharap bersama agar bangsa ini dipimpin oleh orang yang jujur, agar kekuasaan tidak disalahgunakan, agar bencana dan krisis bisa dicegah. Doa bersama jutaan orang pada momen yang sama bisa membawa energi besar untuk perubahan. Hujan meteor bukan hanya tentang astronomi, tapi juga tentang arah bangsa. Apakah kita akan melewatkan momen ini begitu saja, atau justru menjadikannya sebagai titik balik untuk memperbaiki negeri ini bersama-sama? Yang jelas, langit sudah memberi tanda. Tinggal bagaimana kita membaca dan merespon dengan bijak. Tetep eling lan waspada, mergo dunyane wis tuwa. Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.